Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie Yulia Viva, NIM 19086057. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi pramuka nasional. Secara umum, gerakan pramuka nasional berbeda dengan gerakan OSIS di sekolah. Karena pramuka itu adalah gerakan tingkat nasional yang dibagi ke dalam beberapa daerah, cabang, ranting, hingga gugus depan. Beberapa elemen struktur organisasi pramuka nasional terdiri dari majelis pembimbing, kuartir, badan pemeriksa keuangan, koordinator gugus depan, dan satuan karya pramuka, dan badan kelengkapan kuartir. Jadi struktur organisasi kepramukaan ini terdiri dari yang pertama majelis pembimbing. Majelis pembimbing ini adalah badan tertinggi di gerakan pramuka karena memiliki tugas sebagai pembimbing dan pemberi bantuan modal di material, finansial, dan manajemen organisasi kepada kuartir gugus depan. Badan ini dibentuk dalam tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, gugus depan, dan saka. Seperti yang dilihat di atas, presiden sebagai ketua majelis pembimbing di tingkat nasional, gubernur sebagai ketua majelis pembimbing di tingkat provinsi, dan bupati atau wali kota di tingkat kabupaten atau kota. Yang kedua ada badan pemeriksa keuangan. Sebagai namanya, badan ini bertugas untuk memeriksa keuangan organisasi gerakan pramuka nasional dan dibentuk secara independen atau mandiri melalui musyawarah gerakan pramuka, serta bertanggung jawab langsung kepada musyawarah gerakan pramuka yang diadakan secara rutin. Yang ketiga ada kuartir dan koordinator gudep. Struktur organisasi pramuka ini berfungsi sebagai perangkat kerja dan memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama ada kuartir nasional atau Kuarnas yang dibentuk berdasarkan musyawarah nasional seperti 5 tahun sekali. Yang kedua ada kuartir daerah atau Kuarda yang dibentuk dalam musyawarah daerah dengan masa kerja 5 tahun dan dipilih kembali setiap 5 tahun sekali. Yang ketiga ada kuartir cabang atau Kuarcap yang dibentuk berdasarkan keputusan musyawarah cabang dengan masa bakti 5 tahun. Selanjutnya ada kuartir ranting atau Kuaran yang dibentuk berdasarkan hasil keputusan dari musyawarah ranting dengan masa bakti 3 tahun. Yang selanjutnya ada gugus depan atau gudep yang dibentuk berdasarkan keputusan dari musyawarah ranting dengan masa bakti 3 tahun. Selanjutnya ada satuan karya pramuka atau saka. Saka ini merupakan struktur organisasi yang menjadi wadah kegiatan kepramukaan dengan melakukan kegiatan nyata serta mengabdi di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan tujuan kepemudaan Indonesia. Selanjutnya ada badan kelengkapan kuartir. Dalam struktur pramuka yang membentuk tugas kuartir meliputi Dewan Kehormatan, Lembaga Pendidikan Kader, Dewan Kerja Pramuka, Penegak, dan Pramuka Pendega, pimpinan satuan karya pramuka, pembantu andalan yaitu badan usaha kuartir, satuan kegiatan, dan staf kuartir. Selanjutnya ada struktur organisasi pramuka di sekolah. Yang pertama ada majelis pembimbing gugus depan atau disingkat dengan Mabigus. Merupakan badan dalam struktur organisasi gugus depan yang bertugas untuk membimbing, membantu, dan mengorganisir material dan finansial kepada gudep yang terkait. Misalnya dalam sekolah A, Mabigus terdiri dari peserta didik dan tokoh masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga gugus depan. Yang terdiri dari jabatan yaitu yang pertama ada ketua Mabigus, yang kedua ada wakil ketua Mabigus, yang ketiga ada sekretaris Mabigus, yang keempat ada ketua harian, dan yang kelima ada beberapa anggota Mabigus. Selanjutnya ketua gugus depan atau ketua gudep yaitu bertugas untuk memimpin gugus depan dalam satuan lingkungan sekolah yang dipilih berdasarkan hasil keputusan musyawarah gugus depan dan berasal dari salah satu pembina pramuka. Selanjutnya pembina gugus depan atau pembina gudep ini merupakan gabungan dari ketua gudep yang dibantu oleh seseorang pembina satuan yang berfungsi untuk membina gugus depan dalam suatu lingkaran sekolah. Selanjutnya ada tim pembina gugus depan. Seperti namanya itu, tim pembina itu terbagi dari tim yang lain yang terdiri dari tim pembina satuan, tim pembina perindukan siaga atau tingkat SD, tim pembina pasukan penggalang atau tingkat SMP, tim pembina ambalan pendega tingkat SMA. Selanjutnya ada Racana Pandega. Rencana ini harus memiliki 30 anggota pramuka pandega yang tidak dibagi lagi ke dalam kelompok kecil. Seperti namanya, tim ini terdiri dari
Pramuka Pandega yang memiliki usia antara 21 sampai 25 tahun dan memiliki jenis kegiatan yang sama dengan Pramuka Penega. Selanjutnya ada Ambalan Pandega. Tim ini memiliki keanggotaan antara 12 sampai 32 dari anggota Pramuka Penega. Tugas dari Ambalan Pandega ini yaitu untuk mengelola dan menggerakkan serta mengarahkan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pramuka serta menjadi tempat pembina pramuka. Yang selanjutnya ada perindukan siaga. Perindukan ini terdiri dari 18 sampai 24 anggota dari pramuka siaga yang kemudian dibagi lagi menjadi 3 sampai 4 barung dengan setiap barung itu memiliki anggota 5 sampai 6 pramuka siaga. Selanjutnya ada pasukan penggalang. Pasukan penggalang ini memiliki 24 sampai 32 anggota dari pramuka penggalang yang dibagi lagi menjadi 3 sampai 5 regu. Dengan jumlah setiap regu memiliki 6 sampai 8 pramuka penegak. Selanjutnya Dewan Kehormatan Gudep. Dewan ini dibentuk oleh pembina Gudep yang bertugas untuk mengawasi kehormatan gugus depan seperti memberikan penghargaan dan hukuman atau larangan terhadap anggota pramuka. Dewan ini memiliki anggota 5 orang yang terdiri dari anggota majelis pembimbing, ketua 2 orang, pembina dan dewan penega atau pendega. Selanjutnya ada Badan Pemeriksa Gudep. Badan Pemeriksa Gudep ini bertugas untuk memeriksa keuangan dan dari satuan gugus depan di lingkungan sekolah dan bersifat independen serta dibentuk berdasarkan musyawarah gugus depan dan bertanggung jawab langsung kepada musyawarah. Baiklah, hanya sekian yang bisa saya jelaskan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.